Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Bahtiar dari kelas Mekatronika Malam semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai SNI pada produk baja profil. Pertama, saya akan menjelaskan tentang SNI terlebih dahulu. SNI atau Standar Nasional Indonesia merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik itu yang produksi secara perseorangan maupun yang diproduksi oleh sebuah badan atau perusahaan. Lantas, untuk bisa memenuhi kriteria SNI pada produk profil besi baja, haruslah sesuai dengan kriteria SNI yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau setidaknya memenuhi toleransi dari pemerintah. Jika tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah, maka besi baja tersebut tentu kualitasnya di bawah dari kualitas SNI. Lantas, apa pentingnya SNI pada produk baja profil? Alasan yang pertama, produk baja profil merupakan produk strategis industri. Terutama pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan proyek infrastruktur. Beberapa wilayah Indonesia yang rawan gempa pun menuntut tersedianya produk baja yang benar-benar lulus uji sesuai persyaratan standar nasional Indonesia. Alasan yang kedua adalah meningkatkan daya saing industri. Oleh karena semakin banyak produk besi baja profil yang tersedia di pasar, produsen dituntut untuk lebih bisa meningkatkan mutu dan juga kualitas dari produk besi baja profil, agar bisa bersaing dengan produsen-produsen yang lain. Alasan yang ketiga adalah memberikan perlindungan konsumen. Dengan hal ini, konsumen tidak perlu dikhawatirkan dengan mutu dan juga jaminan kualitas terhadap sebuah produk baja profil yang ia pilih sebagai bahan konstruksi mereka. Lanjut, manfaat standar pada baja profil untuk ekonomi. Dalam hal ini, kita harus tahu apa yang diharapkan dari adanya standarisasi dari kedua belah pihak, yaitu produsen dan juga konsumen. Dari pihak produsen, tentunya mereka mengharapkan efektivitas produksi, yang meliputi material, energi, mesin dan peralatan, resiko produksi, biaya umum, transportasi, pergudangan, biaya pemeliharaan, dan juga kinerja. Mereka harus bisa meningkatkan beberapa hal tersebut untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Lanjut pada sisi konsumen, tentu saja mereka juga mengharapkan efektivitas konsumsi. Kita ambil contoh perusahaan konstruksi bangunan. Sebagai pelaku usaha yang menerapkan standarisasi di bagian pembelian, mereka akan berharap manfaat seperti berikut. Yang pertama, mengurangi jumlah pembelian atau purchase order, mengurangi ukuran stok dari bahan atau material yang diperlukan, mengurangi jumlah banyaknya macam suku cadang atau spare, dan juga mengurangi besarnya modal atau investasi. Lanjut pada penerapan standar pada produk baja profil. Langkah pertama untuk mendapatkan sertifikat kesesuaian SNI pada produk baja profil tentu saja adalah permohonan. Permohonan diajukan oleh pihak manufaktur atau perusahaan kepada LS Pro. Langkah yang kedua adalah pengecekan kelengkapan dokumen, seperti dokumen legalitas manufaktur, yang meliputi akta pendirian perusahaan, izin usaha industri, surat rekomendasi, salinan NPWP, dan juga perjanjian kontrak. Dokumen kelengkapan yang lain yaitu dokumen tentang merek, dokumen sistem manajemen, dan juga salinan detail produk. Langkah yang ketiga adalah pemeriksaan. Untuk pemeriksaan mutu produk, langkah pertama adalah pengambilan contoh uji. Pengambilan contoh jenis produk dilakukan secara acak atau random, yang diambil di manufaktur pada aliran produksi atau gudang produksi dengan jenis dan jumlah contoh yang diambil wajib memiliki semua jenis produk yang diajukan dalam permohonan. Jumlah contoh uji yang diambil untuk pengujian adalah 1 buah untuk masing-masing kelas dengan ukuran minimal 6 meter atau 9 meter dan 12 meter. Setelah itu, pengujian contoh dilakukan di laboratorium yang meliputi sifat tampak, ukuran dan bentuk, uji tarik dan uji lengkung,
dan juga komposisi kimia dari produk baja profil. Lantas untuk bagian pemeriksaan sistem mutu, langkah pertama yaitu audit prosedur. Prosedur yang dimaksud adalah prosedur yang meliputi proses produksi, termasuk rekaman mutu, sumber daya produksi, dan kompetensi personel yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. Dokumen dan rekaman kontrol dalam kaitannya dengan proses produksi dan kesesuaian produk. Langkah yang kedua adalah audit internal dan tinjauan manajemen. Prosedur dan rekaman yang terkait dengan ketidaksesuaian produk, perbaikan dan tindakan pencegahan. Identifikasi tanda dalam kemasan produk yang dipasarkan sesuai dengan persyaratan sertifikasi dalam perjanjian. Manajemen sistem proses yang dilakukan oleh klien sebagai bagian dari skema sertifikasi produk. Langkah yang ketiga yaitu asesmen. Klien memiliki fasilitas, peralatan, personel, dan prosedur yang melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan produksi produk yang sesuai dengan persyaratan produk. Kemampuan klien dan kompetensinya untuk memantau, mengukur, dan menguji produk selama dan setelah produksi sehingga dapat menjamin kesesuaian dengan persyaratan produk. Menilai proses kontrol dalam proses produksi dari penerimaan bahan baku, semua proses produksi sampai produk akhir. Menilai kemampuan klien untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai dengan menjaga kemampuan telusurnya untuk produk yang sedang disertifikasi. Lanjut pada step terakhir yaitu pemenuhan persyaratan. Yang pertama, penerbitan sertifikat kesesuaian. Jika asesmen audit dan pengujian produk baja profil dinyatakan lolos, maka sertifikat kesesuaian SPPT SNI akan diterbitkan oleh LS Pro. LS Pro akan mempublikasikan informasi produk yang telah disertifikasi melalui website berupa identifikasi tentang produk, kesesuaian terhadap standar, dan klien yang telah terdaftar. Selanjutnya, pelabelan SNI pada produk sudah boleh dilakukan, namun harus dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Lalu, hal-hal apa saja yang bisa mengakibatkan penangguhan? Yang pertama yaitu ketidaksesuaian. Sebagai contoh, terjadinya ketidaksesuaian terhadap hasil pengujian asesmen audit terhadap proses produksi yang terjadi di lapangan. Hal yang kedua yaitu pelanggaran persyaratan. Yang ketiga, penggunaan tanda kesesuaian yang tidak benar. Dan yang keempat adalah tidak memiliki produk yang disertifikasi pada saat surveillance dalam 2 kali surveillance berturut-turut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.